Yuk teman-teman, kita akan membahas materi hari ini. Tanda-tanda kita itu sedang dirindukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya apa, sahabatku? Teman-teman saat ini sedang dalam masalah, sedang dalam ujian. Ya, ada 8 tanda. Allah itu sedang rindu kepada kita. Apakah termasuk teman-teman saat ini? Coba kita cek. Ada apa? Ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita sedang mendapatkan ujian, kita saat ini sedang menghadapi masalah, teman-teman. Mukenahnya untuk mukenah nanti siang ya, teman-teman ya. Enggak disepil hari ini, enggak disepil pagi ini. Untuk mukenah siang. Karena apa? Karena promo-promonya keluarnya nanti siang untuk mukenah. Kalau pagi nanti paling parfum sama Al-Quran ya teman-teman ya. Oke, yang belum memiliki parfum sholat nanti ya teman-teman ya, jam 8 kita buka. Baik, perhatikan teman-teman. Allah itu menginginkan kita berada di jalan yang lurus. Sebenarnya ketika kita saat ini sedang menghadapi ujian, saat ini sedang menghadapi ujian, ya, artinya itu sedang dipanggil sama Allah biar teman-teman itu dekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dulu ketika saya punya hutang 3,8 miliar, saya dijatuhkan, saya terpuruk di sana. Yuk teman-teman, share-share, tap-tap layarnya yuk. Kita kejar 1 M lagi yuk. Teman-teman silakan tangannya digunakan untuk nge-share lagi. Ya. Kenapa teman-teman saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, pinjam, nggak ada yang percaya. Mencairkan ini nggak cair-cair. Kenapa? Kenapa? Ada, Allah itu pingin kita ada di jalan yang lurus. Udah jangan riba lagi. Udah jangan riba. Ketika teman-teman, ketika sukses dulu, ketika saya dulu memiliki penghasilan banyak, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnisnya lancar. Ya. Bisnisnya lancar, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau kerja ya, selamat beraktivitas ya, dilancarkan semuanya. Ketika saya dulu itu sedang dalam kondisi terpuruk, belum terpuruk teman-teman. Saya itu disibukkan dengan kerjaan saya, bisnis saya. Mau jalan-jalan aja sama anak rasanya nggak ada waktu sama sekali. Padahal saya bebas loh, kalau mau tutup aja warungnya. Tapi ternyata karena saya itu memiliki hutang, maka saya tidak tenang, nggak ada waktu dengan keluarga. Oke, ya. Siapa di sini yang sibuk dengan pekerjaan, ngurusin hutang, ngurusin cicilan sampai anak-anak juga sering terbengkalai. Nah itu artinya teman-teman, ketika saat ini teman-teman itu sedang dibersihkan sama Allah dengan ujian-ujian itu, maka Allah pingin kita itu ada di jalan yang lurus nantinya. Maka saya dibangkrutkan pada waktu itu, saya memiliki hutang. Saya tidak menyesal-nyesal, enggak. Saya tidak, kenapa saya dibangkrutkan ya Allah, enggak. Saya cuma menyadari itu salah saya. Itu salah saya ya Allah. Maka saya mohon ampun kepadamu. Sambil masak enggak apa-apa. Ya, oke. Nih, ciri-ciri Allah itu sedang rindu kepada kita, yaitu ketika kita sering diingatkan kepada kematian. Takut sekali. Maka dengan diingatkan kematian, datang fiti-fiti kuburan. Datang fiti-fiti ketika di neraka. Ya, maka orang-orang yang didatangkan itu artinya Allah rindu. Maka terima kasih kepada Allah karena sudah merindukan kita. Baik, Umi. Ya, benar nggak? Terima kasih kepada Allah, ya Allah engkau datangkan ini biar aku tuh sadar akan dosa-dosaku. Ya, agar kita sadar. Allah itu sedang memberikan kepada kita peringatan agar kita mengingat kematian. Betul kan? Iya. Ketika kita mengingat mati maka takut, aduh saya masih banyak dosa. Coba kalau yang sudah merasa bahwa dosanya itu sedikit, saya udahlah tenang, ada amalan yang saya akan bawa. Ada saya mah tenang aja lah.
Ya, tenang aja dah saya mah udah ada ibadah yang saya unggulkan. Karena belum ada ibadah yang diunggulkan, mengingat harta belum bisa disedekahkan, harta banyak yang digunakan untuk cicilan mobil, cicilan bank, cicilan rumah, belum ada sedekah. Karena ada 3 amal yang akan kita bawa, ada 3 hal yang akan kita bawa, ya. Doa anak-anak soleh, ya Allah, anak-anak saya nanti mendoakan saya enggak ya? Maka teman-teman, enggak cuma anak-anak kandung, doa dari anak-anak soleh kita ngasih kepada anak-anak yatim. Apakah kita sudah ada, udah dipersiapkan? Apakah sudah dipersiapkan anak-anak kita bakalan nanti mendoakan kita? Maka kasih tahu nak, nanti ketika mama sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, tolong doakan ya nak. Kasih tahu dari sekarang, terus dinyangkan di telinga dia. Mau tidur nak, nanti kalau mama nggak ada doakan ya nak, doakan mama. Terus itu akan terngiang. Jangan sampai teman-teman misalkan kita ngomong tapi anaknya kemana, nggak apa-apa. Nanti itu akan masuk kok, akan masuk ke dalam otak dia. Ya, sama ketika kita ngasih tahu ke suami, ke pasangan. Ngomong aja, kasih nasihat. Misalkan dia nggak sholat saat ini, kasih aja. Pak, sholat lah Pak. Nggak usah marah-marah, sholat aja. Lah itu nanti terngiang-ngiang. Walaupun pada waktu itu cuek. Tapi sering-seringlah kasih nasihat. Maka suatu saat ketika ada sesuatu kejadian, benar juga yang apa yang istri saya katakan. Benar juga ya, benar. Karena biasanya feeling seorang istri itu benar. Sering yang benar. Ngebatin. Ya Allah, ada apa? Itu biasanya suka sebagai petunjuk itu. Ya. Oke. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Itu ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ini sudah jelas. Allah mengatakan, tiap-tiap yang bernyawa maka akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan pun harta banyak itu ujian. Ketika diuji dengan harta, apakah kamu meninggalkanku? Ketika kamu meninggalkanku berarti kamu gak kuat dengan ujian istidrajnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Ketika teman-teman dikasih uji dengan apa? Dengan masalah demi masalah dalam kehidupan, apakah kamu tetap beriman kepadaku? Apakah kamu tetap ibadah? Apakah kamu tetap menjaga keimanan? Apakah kamu tetap menjaga ibadahmu? Maka dengan diuji seperti itu, teman-teman, Allah itu akan tahu seberapa besar cinta kita kepada Allah. Jadi salah satu yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, yaitu kematian. Maka Allah itu rindu kepada orang-orang yang saat ini, ya, rindu kepada orang-orang yang saat ini benar-benar sedang diuji nih agar kembali kepada Allah. Masuk teman-teman, ada video, tiba-tiba alam kubur. Coba, takut nggak? Coba kalau teman-teman saat ini sedang banyak ibadahnya, sudah memiliki bekal. Saya memiliki bekal, saya sudah bangun masjid, saya sudah sedekah mukenah, saya sudah sedekah Al-Quran, udah banyak sekarang. Ya minimal lah teman-teman ada rasa percaya diri. Ini mah sedekah jarang. Sedekah jarang, ibadah jarang, selalu mengeluh-ngeluh, coba. Maka pada waktu dikasih ujian, Allah rindu, ayo datanglah, ambil itu sajadahmu, datanglah sepertiga malam, akhirnya beribadah. Maka ketika teman-teman ibadah itu mengingat dosa, disitulah teman-teman itu lillah karena Allah, insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau beribadah karena dunia akan mudah hancur dan tidak akan istiqomah. Contoh, saya mau tahajud, saya coba tahajud, loh yang sholat kok coba-coba, saya mau coba tahajud, biar saya itu dapat bantuan dari Allah untuk melunasi hutang-hutangku. Ya salah. Gak akan ada semangat. Kalau kita ibadah, ingatlah dosa. Ya Allah, saya jarang sholat. Saya mau rajin sholatnya, saya takut. Karena sudah banyak meninggalkan sholat selama 40 tahun. Astagfirullahaladzim. Ibadah mana yang saya unggulkan nanti? Mungkin dari sedekah.
Ya Allah, sedekah saya jarang banget. Malah sekarang cuma mikirkan cicilan. Mau sedekah rasanya gimana? Mau sedekah orang saya cicilan banyak. Astagfirullahaladzim. Terus dari mana lagi ya Allah? Baca Al-Quran. Ya Allah, saya baca Al-Quran belum pernah khatam sampai sekarang. Gimana lah ini? Maka ketika teman-teman itu membaca Al-Quran saat ini, beribadah tengah malam, menambah sholat sunatnya, sholat sunnahnya teman-teman, itu teman-teman menyadari akan dosa. Oke Kak Cici, anaknya kena kanker, niscaya diberikan kesehatan ya, tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah niscaya Allah angkat penyakitnya ya, sabar ya untuk Ananda, yang sabar, yang kuat. Insya Allah kita mendoakan ya. Silahkan bisa dikirimkan doa, nanti bisa dititipkan namanya siapa, bisa dikirimkan ke admin ya. Oke. Ya. Kemudian, nih yang kedua nih, sadari ini. Baca Al-Quran belum lancar, nggak masalah. Nggak masalah Mbak, nggak masalah. Ayo baca aja. Nangislah di sana baca, ya Allah. Hamba menyesal ya Allah, kenapa saya dari kecil saya tidak belajar Al-Quran. Saya terlalu terlena dengan dunia ini ya Allah. Bahkan sampai Al-Quran, sampai tua aja saya belum bisa membaca. Maka terimalah ibadah hamba ini sebisa saya ya Allah. Gitu. Ketika membaca Al-Quran, baca alif. Ya. Baca, ya Allah, maafkan hamba. Hamba ini merasa berdosa. Karena hamba baru belajar Al-Quran nih. Ketika tua ini ya Allah, betapa godaan dunia ini menyesakan, betapa dahsyat godaan ini ya Allah. Maka minta maaf, ya Allah, terimalah amal ibadah hamba ini ya Allah. Benar gak? Kenapa teman-teman gak ada waktukah untuk belajar Al-Quran? Itulah manusia, terlalu terlena dengan dunia. Kita dikasih waktu 24 jam teman-teman. Dikasih waktu 24 jam. Tapi begitu sedikit teman-teman, begitu sedikit waktu untuk Allah, bener nggak? Lagi sholat aja buru-buru, takutnya apa? Masakannya gosong, padahal masakannya mati-matiin aja biar nikmat sholatnya. Lagi dagang teman-teman, lagi dagang, mau tutup aja rasanya takut apa? Takut nanti yang beli ke sini balik lagi, atau yang beli itu mau ke sebelah, jadi nggak beli ke sini. Ada ketakutan-ketakutan. Padahal siapa yang memberikan rezeki itu? Allah saja. Allah itu gampang untuk memusnahkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Saya menyadari dulu teman-teman, ketika saya itu diberikan kelancaran, saya jarang sholatnya tepat waktu. Kadang jam 2:30. Ini saya belajar bagi teman-teman, pelajaran. Bahwa ketika kita sudah dikasih godaan dunia, itu akan menutupi ibadah. Rasanya kayaknya itu mau ibadah itu rasanya, aduh, sisa-sisa saja. Sisa waktu saja. Betul tidak? Padahal Allah harus kita utamakan, maka dunia mengikuti. Benar? Itulah teman-teman. Maka Allah itu akan menguji dengan kebahagiaan, akan menguji dengan kesusahan. Itulah cara Allah untuk bisa mengetahui keimanan seseorang nih. Benar nggak dia itu apa-apa untukku? Iya. Maka salah satu Allah itu merindukan kita, yaitu ketika kita diingatkan dengan kematian, kemudian bergetar, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, amin ya Allah, Mbak Anggreni, makasih. Ya Allah, saya dikasih badan sehat, tapi kenapa saya sholatnya gak karu-karuan? Banyak orang-orang yang sakit, sholatnya sambil berbaring, sholatnya sambil duduk, dan saya sehat, kadang meninggalkan sholat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sesak rasanya kalau ingat ya. Lagi jalan-jalan, memilih baju, jalan-jalan ke mall. Lagi wisata, teman-teman. Menikmati dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, nggak terasa dalam telinga. Nggak menusuk dalam hati. Nggak menusuk. Berapa ya ini harganya ya Bu? Bu, berapa ya Bu? Padahal azan ada di mana-mana. Ya, jadi mengingat kematian itu salah satu agar kita waspada, mempersiapkan diri kita. Jadi ibadah kita bukan untuk dunia, tapi ibadah kita karena Allah, karena untuk Allah, karena untuk Allah, karena untuk Allah. Maka ketika kita ibadah, rasanya rindu, saya mau ketemu dengan Allah, saya mau ketemu dengan Allah. Zuhur kita datang, ya Allah,
Kemudian teman-teman itu menjalankan aktivitas teman-teman. Semangat, kenapa semangat? Untuk Allah. Untuk Allah. Cuci piring, semangat untuk apa? Karena ada pahalanya. Pahalanya dikasihkan sama apa? Sama Allah nih. Sama Allah mau dikasih hadiah saya. Ada berupa pahala. Karena itu ibadah. Ya Allah, saya mendoakan orang lain. Ini saya dapat pahala. Karena mendoakan orang lain itu ibadah. Jadi semua yang kita lakukan di dunia itu, kita bahagia, bekerja bahagia, apapun yang kita lakukan penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita lakukan ini semuanya lillah, karena Allah. Astagfirullah. Kemudian yang kedua, tanda-tanda Allah itu sedang rindu kepada kita. Diberikan kesulitan berupa beban dan masalah. Sahabatku, selamat. Bagi teman-teman yang sedang mendapatkan masalah saat ini, ada beban hidup yang begitu berat. Itu artinya itu panggilan dari Allah. Allah sedang rindu. Ayo, sini. Kamu banyak masalah. Kamu curhat kepada sahabatmu, gak dipedulikan. Kamu curhat sama saudaramu, kamu disalahkan. Kamu curhat kepada pasangan kamu diabaikan. Kamu curhat kepada anak-anakmu. Anak-anak namanya juga anak-anak memiliki pekerjaan sendiri-sendiri di sekolahnya mungkin. Ya. Maka hanya aku nih yang bisa nenangin kamu nih. Hanya aku. Ayo kembali kepadaku, ayo. Iya. Ingat ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Apa nih? Ini, ya Allah, teman-teman kalau yakin kepada Allah benar-benar. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya teman-teman saat ini sedang masalah, dihina-hina orang, lagi ditagi-tagi orang, teman-teman saat ini sedang terpuruk. Coba yakini dengan apa yang Allah katakan. Allah itu tidak pernah ingkar. Allah itu janjinya benar. Maka saya punya hutang 3,8 miliar dulu. Itu karena saya mampu. Karena saya mampu. Nah ini. Karena saya mampu, kata Allah. Karena Allah itu memberikan beban, masalah, ujian sesuai dengan kesanggupan hambanya. Saat ini teman-teman punya hutang 100 juta mungkin terasa berat sekali. Betul nggak? Karena memang kemampuan teman-teman saat ini mungkin itu. Makanya disadarkan sama Allah, ayo kamu mampu. Kamu mampu. Mampu. Dan ketika teman-teman hakul yakin, ya Allah, selesai. Kalau ada orang kayak gini bilang, Bunda, kenapa ya kok bisa kuat ya punya hutang segitu banyak? Gimana cara menyelesaikannya? Allah kasih jalan. Sesuai dengan apa keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita yakin, Allah pasti akan selesaikan. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil, teman-teman. Sabar Mbak Yati ya, dimudahkan sama Allah. Ya. Oke, seperti itu, sahabatku. Jadi hakul yakin, ujian apapun, dari anak-anak, dari pasangan, dari dihina-hina, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan harta, dijatuhkan, banyak hutang, semua itu teman-teman. Saat ini Allah rindu, ayo datang, berdoa, dan Allah berjanji. Allah itu tidak akan pernah untuk menolak doa teman-teman. Doa teman-teman itu akan dikabulkan. Saya meminta dicairkan dari bank, dicairkan sama bank, padahal itu sudah tahu Allah itu riba. Orang-orang pemakan riba, maka akan aku hancurkan. Orang-orang pemakan riba, maka berperang denganku. Allah diperangi. Aku berdoa, ya Allah, lancarkanlah pencairanku dari bank dulu. Dikasih sama Allah, padahal aku perang sama Allah. Bayangkan Allah itu. Betapa Allah itu luar biasa untuk hambanya. Sesuatu yang buruk aja sudah tahu kalau hambanya itu berperang dengan Allah.
Allah itu masih mengizinkan, ayo nggak apa-apa, ayo nih saya akan kabulkan doamu, tapi itu berperang denganku. Jadi nanti kalau aku hancurkan ya udah nanti terima. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Benar kan? Ya. Maka ketika teman-teman saat ini sedang dalam ujian, sedang dalam masalah, udah tenang aja. Ya Allah, saya ridho dengan ketetapan-Mu. Saya terima ujian-Mu ya Allah. Saat ini saya banyak hutang, saya akui. Saat ini saya sedang ada masalah dengan anak saya. Ya Allah, anak saya titipan. Suami saya titipan. Harta titipan. Ya Allah, itu akan kembali lagi kepadamu. Kau akan pisahkan hamba dengan mereka ya Allah ya Rabb. Maka apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan hamba saat ini, saya terima. Saya terima. Bimbing hamba untuk bisa memiliki kekuatan, dijauhkan dari segala macam penyakit hati, dijauhkan dari segala macam kehancuran. Ibadah. Kuatkanlah ibadahku, siap. Otok-otoknya, otok-otoknya siap. Duh, itu, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman, ada iklan. Ini nih, hebat nih, lagi nangis, dikasih otok-otok. Mbak Anggra ini, iya, mohon maaf, hiburan nggak apa-apa. Teman-teman lagi meneteskan air mata terus ketawa, nggak apa-apa. Tahu ya, kalau teman-teman ketawa itu sebenarnya memiliki kekuatan. Orang-orang yang suka humor itu ada 5 manfaat. Orang-orang yang suka humor itu 5 manfaatnya, ya. Jadi teman-teman ini suka bikin humor, heran saya. Makasih ya. Oke, selingan nggak apa-apa. Baik, Bunda Latah. Bunda Latah ya, aku lagi terharu. Bunda Latah ya, kadang kan kayak gitu. Kalau di muhasabah itu kan kadang kayak gitu. Ya, kadang ketawa, lagi nangis, teman-teman ini ada iklan, pada ketawa. Gak bisa nahan ketawa, padahal lagi nangis. Oke, lanjut. Baik, baik ya. Kemudian teman-teman, salah satu yang baik Kak, makasih ya. Kalau teman-teman saat ini ya banyak masalah, berarti Allah sedang rindu, datang ke Allah, Oke, Bun, suami saya kerja gajinya nggak dibayar. Mbak Sasa, bentar ya, tenang, pokoknya gini, sahabatku kayak gini. Ada masalah, ada ujian dari Allah, apapun masalahnya. Entah itu gaji nggak dibayar, entah ada masalah dengan anak, entah itu lagi ditagih-tagih, entah itu teman-teman saat ini sedang mendapatkan ujian sakit, apapun itu, teman-teman, apapun itu. Satu, ingat kata Allah, aku tidak akan memberikan, ya, membebani sesuatu beban kepada hambaku, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya teman-teman, ada kemungkinan teman-teman untuk bisa diselesaikan. Jadi semua masalah, semua ujian itu pasti akan selesai. Gak ada yang bertahan. Masalah itu pasti diselesaikan. Contoh, teman-teman gak punya duit, anak masuk rumah sakit, apakah ada berbulan-bulan di sana? Berbulan-bulan padahal nggak punya duit, ada aja rezekinya, ada aja. Maka teman-teman saat ini sedang terbelenggu teman-teman dalam masalah, aku yakin itu pasti akan berlalu. Maka teman-teman silakan ikuti live saya siang nanti ya. Bagaimana kita bisa menata kehidupan kita lebih baik dengan cara apa? Memiliki buku impian, memiliki perencanaan hidup ke depan, ya. Oke, jalani aja. Karena kita nggak bisa menolak ujian Allah, nggak bisa. Rencana Allah nggak bisa teman-teman kita tolak, nggak bisa. Teman-teman sedang ada masalah, ada beban kehidupan, nggak bisa ditolak. Yakini itu, nggak bisa. Jadi yang namanya masalah itu harus kita hadapi. Ketika kita menghadapi jam 1 siang, ketika kita menghadapinya teman-teman, kita butuh ketenangan, butuh keyakinan, siapkan mental. Hakul yakin. Ya, ujian dari anak, sabar, kuat. Ya, kemudian yang ketiga, ini ciri-ciri Allah sedang merindukan kita. Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri Allah merindukan kita yang pertama apa?
kita diingatkan dengan kematian, dikasih video-video, tiba-tiba ya Allah kuburan lagi. Itu mengingatkan kita kepada kematian agar kita ingat dosa. Ya, kemudian yang kedua yaitu diberikan masalah dan ujian. Diberikan beban masalah dan ujian. Ya, kemudian yang ketiga, ini. Luar biasa. Allah rindu kepada kita. Maka terima kasih ya Allah, Engkau sudah merindukan hamba. Dengan ujian yang Kau berikan kepada hamba ya Allah. Dengan masalah-masalah ini ya Allah. Engkau sedang rindu kepada hamba. Karena banyak orang-orang yang saat ini sedang menikmati hartanya. Sedang bermewah-mewahan tanpa mengingat ibadah. Ya, mungkin mereka banyak yang sedang bermewah-mewahan, menikmati hartanya di dunia. Meninggalkan ibadahnya ketika ada sholat, mengabaikan. Maka berterima kasihlah kepada Allah saat ini. Saat ini teman-teman itu sedang dipanggil sama Allah dengan masalah, dengan ujian. Yang ketiga, nih, terbangun di sepertiga malam. Nih, ketika terbangun sepertiga malam, ya Allah, tiba-tiba pingin toh sholat tahajud, ya Allah Engkau bangunkan hamba. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Siapa yang membangunkan kita sahabatku kalau bukan Allah? Siapa? Anak kita lah, anak kita kalau kita nggak dibangunkan sama Allah. Ada orang-orang yang bangun tidur nggak bangun lagi. Anak-anak kita bangunkan tetap aja nggak bangun. Kalau Allah tidak berkehendak. Ya, ketika Allah membangunkan kita sepertiga malam, artinya Allah rindu kepada kita. Bangun sepertiga malam, ya Allah. Itu tandanya, ayo. Bangun, ambil air wudhu. Ayo, kamu nangis di atas sajadah. Kamu minta apa? Kamu doa padaku. Kamu mau minta apa? Mau minta umroh? Mau minta apa? Manja-manja sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Hamba rindu dengan Baitullah. Ya Allah. Ini adalah ketenanganku sesungguhnya ada di depanmu ya Allah. Silahkan Kak. Ya. Ya Allah, Engkau panggil hamba sepertiga malam ini. Terima kasih. Gak semua orang dibangunkan sahabatku, gak semua orang dibangunkan. Ya. Nikmat cerita sama Allah, betul sekali. Karena selama ini teman-teman itu, selama ini kita sudah dihadapi dengan apa? Kenikmatan dunia. Tapi tetap aja, masalah ada lagi. Nggak ada yang kekal kebahagiaan itu di dunia. Karena apa? Godaan dunia akan dihancurkan. Dunia ini, kenikmatan dunia akan dihancurkan. Yang tadinya suami sayang kepada kita, ada ujiannya. Yang tadinya anak nurut kepada kita, ada aja ujiannya. Tiba-tiba saya lagi jualan ya. Jualan lancar-lancar ketipu tanpa kita tahu ya Allah. Ya, benar nggak? Ketika dibangunkan sepertiga malam, teman-teman langsung ingat, ya Allah. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Seraya berkata, ini, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Itu kata Allah, sahabatku. Siapa yang gak yakin kepada Allah saat ini? Siapa? Allah sudah mengatakan itu, hei, aku akan mengampunimu, aku akan mengabulkan doa-doamu. Ayo, ketika aku panggil kamu sepertiga malam, datang, ambil air wudhu, astagfirullah, Rabbal baraya, ya Allah, ampuni hamba ya Allah.
maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nggak ada teman-teman itu. Apa iya ya doa-doa aku dikabulkan? Nggak ada kayak gitu. Allah kabulkan. Entah saat ini, entah nanti di waktu yang tepat, sahabatku. Ada waktu itu ada salah satu penumpang pesawat menangis luar biasa karena ketinggalan pesawat, sahabatku. Menangis, saya harus ketemu sama keluarga, saya harus ada pekerjaan, saya harus pergi. Nggak bisa kalau saya sampai telat, tahu nggak? Datang ke bandara marah-marah karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Nggak lama setelah pesawatnya terbang, teman-teman, ternyata terjun ke laut. Di situ, ketika ada sesuatu keburukan menurut manusia, ternyata Allah sedang menyelamatkan dia. Ada sesuatu yang terbaik untuk dia. Ada sesuatu rahasia yang manusia tidak ketahui. Maka ketika dia tahu, tidak marah-marah lagi. Yang ada cuma dia lemas terduduk. Ya Allah, ini ternyata. Benar. Kadang ada dalam kejadian kita, untung aja saya nggak jadi, untung aja. Betul. Maka teman-teman, Allah sudah berjanji, sangat indah sekali pesan Allah. Sangat indah sekali pesan Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, minta apa kamu? Ayo, kamu di atas sajadah, minta apa? Kamu ngomong sama saya, ngomong. Jangankan kamu melunasi hutang, kamu berapa hutangmu? Udah orang saya bisa memberikan harta kepada orang-orang yang kaya di dunia itu dari siapa kalau bukan dari Allah, sahabatku. Meminta apa? Hutang 200 juta. Ya Allah, hutang 200 juta nggak kamu yakini aku gampang? Langit aja itu tidak bertiang saya bisa membuat. Kamu minta anak, aku kasih anak. Kamu minta pasangan, aku kasih pasangan. Kamu minta harta, aku kasih harta. Saat ini hutangmu 200 juta. Kamu gak yakin kepadaku? Ya Allah, keterlaluan. Ayo yakin. Aku akan kasih. Itu pesan bagi Allah. Ingat pesan dari Allah ya. Ingat pesan dari Allah. Ketika teman-teman itu sedang dirindukan sama Allah, maka datanglah teman-teman. Sepertiga malam dibangunkan. Ya Allah, Engkau memanggilku. Tuh. Ya Allah, Engkau memanggilku. Terima kasih. Bangun. Sepertiga malam. Ambil air wudhu. Karena orang-orang pilihan Allah tuh. Yang dipanggil sama Allah sepertiga malam. Maka orang-orang yang ada dalam masalah, yang ada dalam ujian, itu salah satu yang disayang sama Allah. Karena Allah tidak mau kita terjerumus terus dari riba. Gak mau Allah itu kita masih memiliki hutang, meninggalkan dunia. Alarm boleh. Bun, pakai alarm boleh. Apakah dibangunkan sama Allah? Ya itu. Ada yang pakai alarm, gak bangun, ada. Karena apa? Belum saatnya. Kemudian yang keempat nih. Tandanya Allah rindu. Kepada kita. Apa? Sudah tidak berharap kepada manusia. Ketika kita masih berharap kepada manusia, berarti kita belum tawakal kepada Allah. Maka ketika Allah rindu kepada hambanya, salah satunya ketika dia udah berpasrah, ya Allah, saya sudah tidak memiliki siapapun. Saya sudah tidak memiliki sahabat, ya Allah. Saya sudah tidak memiliki sahabat. Sahabat meninggalkanku. Saudara juga menyalahkanku. Pasangan meninggalkanku. Anak-anak juga sudah jauh dariku, ya Allah. Saat ini saya sendiri. Maka saya sujud di hadapanmu, ya Allah. Hanya Engkau yang menemaniku. Nah, itulah panggilan Allah yang selanjutnya. Maka ketika Allah memanggil kita, yaitu orang itu sudah tawakal kepada Allah, semua sudah diserahkan. Saya serahkan kepadamu, ya Allah. Semua masalah-masalahku, ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu. Saya sudah tidak percaya sama orang. Saya hanya percaya kepadamu saja, ya Allah. Itulah salah satu ciri bahwa Allah merindukan kita, yaitu kita sudah tidak berharap kepada manusia. Benar. Teman-teman merasakan ini saat ini?
selamat karena sedang dirindukan sama Allah. Betul. Sedang dirindukan. Bilang sama Allah sekarang, ya Allah, terima kasih ya. Terima kasih. Benar. Terima kasih ya. Kalau teman-teman saat ini masih berharap dari orang lain, pingin dihargai, pingin dibantu sama orang-orang yang dulu kita bantu, kita pingin dibantu. Kita berharap dari saudara, kita berharap dari bank, kita berharap dari sahabat, dari pasangan. Kecewa nanti. Kecewa. Jangan apa niku ya, pipine ya Allah. Nah, kan pada nguyu-nguyu maning, heran pada ketawa-ketawa lagi. Ini orang lagi pada nangis, heran aku. Iklan bu lanjut ya. Ya apa itu bunda, itulah tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpukan apa sih itu? Ya, benar. Ya, maka ketika teman-teman merasakan kekecewaan dari sahabat-sahabat, dari pasangan, dari orang tua mungkin, atau dari, bukan orang tua jangan kecewa. Dari siapapun, ya. Maka tempat kembali itu hanya Allah saja. Kalau di sini aneh teman-teman, lagi nangis pun ketawa. Kenapa ya? Gimana ceritanya saya bisa nangis ya? Kan saya? Ya udahlah teman-teman. Ya, baik. Aku juga sendirian. Semua sahabatku. Ingat ya. Maka berterima kasih kepada Allah ketika teman-teman itu dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang ada di muhasabah, tanpa harus memandang siapapun teman-teman, tanpa memandang. Kalau dulu kan kita bersahabat mungkin ya, oh saya mau bersahabat sama kamu karena kamu sukses, karena kamu memiliki jabatan, karena kamu cantik, karena kamu punya mobil, karena kamu kaya, karena kamu ini. Masih ada embel-embel, ada yang kayak gitu. Ada. Ternyata Allah tunjukkan orang-orang yang dulu seperti itu menemani teman-teman. Ternyata sampai sekarang gak nemenin teman-teman ketika terpuruk. Dan saat ini Allah ganti dengan ribuan orang-orang yang ada di muhasabah ya. Otok, siap. Hei, ya, ayo. Ayo. Apa sih itu? Oke, lanjut. Ayo. Baik ya. Kemudian, tadi apa yang... Siap, jangan pada ketawa. Fokus, kata Mbak Anggreni. Fokus bun, siap. Oke, baik. Yang keempat adalah apa tadi? Dia sudah tidak percaya kepada orang lain. Maka Allah mudahkan untuk ayo percaya hanya kepadaku saja. Maka selamat bagi teman-teman saat ini yang benar-benar tawakal kepada Allah. Ya, yang benar-benar nggak apa-apa Mbak, aman saja, udah biarkan saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian teman-teman, kemudian yang kelima, nah inilah yang kelima, ayo, yang kelima, orang-orang yang sedang dirindukan sama Allah, yaitu dia bergetar ketika mendengar azan. Ketika mendengar azan dia bergetar, merasa dipanggil seperti teman-teman bangun sepertiga malam. Ya. Coba sepertiga malam teman-teman dibangunkan, artinya Allah memanggil. Maka ketika teman-teman mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allah memanggilku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allah memanggilku. Maka disitulah teman-teman, ketika teman-teman sudah merasakan perasaan itu, seperti apa Allah bahagianya melihat kita sahabatku. Maka apa yang kita minta Allah kasih. Apa yang kita minta Allah kasih sahabatku.
Coba, ketika dipanggil sama Allah seperti itu, datang. Baik, Allah, aku akan datang. Ya Allah, aku akan datang. Ya, ya. Ketika dipanggil sama Allah, baik Allah, Engkau memanggil hamba, hamba datang kepadamu. Ya. Nomor empat itu tidak berharap kepada orang lain, kepada manusia sudah tidak berharap, jadi berharapnya hanya kepada Allah, tawakal. Ya, Masya Allah. Jadi ketika teman-teman itu mendengarkan azan, baiklah, datang. Kalau subuh-subuh teman-teman, biasanya azannya itu mengalun-alun, ya, mengalun-alun. Kadang ada kakek-kakek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman ya. Kalau teman-teman itu yang banyak godaannya, aduh kakek itu adanya kok nggak semangat. Kalau Allah sudah memanggil, datang. Datang. Baik, Allah, aku akan datang memenuhi panggilanmu. Ingat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami datang tuh, ya, memenuhi panggilanmu itu. Ya Allah, aku datang karena hamba pilihan Engkau, ya Allah. Ketika Engkau ada azan, alhamdulillah saya bergetar. Karena apa? Engkau memberikan kemudahan hamba untuk memenuhi panggilanmu. Gak lama insya Allah teman-teman akan pergi ke Baitullah tuh, memenuhi panggilan ke Baitullah. Saat ini teman-teman sedang dipanggil sepertiga malam, sedang dipanggil teman-teman ketika sholat. Nanti teman-teman dipanggil teman-teman ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Teman-teman, sebelum dipanggil sama Allah ke Baitullah, sahabatku, maka ketika sama Allah dipanggil malam-malam sepertiga malam, maka datanglah. Ketika teman-teman dipanggil sama Allah untuk melakukan salat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik Allah, aku datang, siap ya Allah, aku datang. Udah lama nggak visualisasi, insya Allah hari Jumat ya Mbak Agreni ya. Insya Allah hari Jumat kita akan visualisasi umroh ya. Oke, ya teman-teman, bergetar, Masya Allah. Ingin dipanggil sama Allah ke Baitullah. Yuk, ketika saat ini dipanggil kebaikan, mendoakan orang lain, ikuti mendoakan. Ketika ada bersolawat, ayo bersolawat. Ketika teman-teman ada azan, ayo teman-teman datang. Ketika sepertiga malam dibangunkan, ayo sholat teman-teman, ayo. Ada orang yang meminta bantuan teman-teman, menyeberangkan jalan teman-teman, ayo seberang. Ada yang meminta bantuan di jalan, meminta-minta 2.000, 1.000, ayo kasih.
Iya siap Allah, saya memenuhi panggilanmu. Karena apa? Kita ditunjukkan sama Allah. Ada orang menyeberang jalan, siapa yang menunjukkan itu? Kenapa kita melihatnya? Karena Allah sedang memanggil kita, kita melakukan kebaikan. Jangan hanya teman-teman memiliki masalah, memiliki ujian, minta didengarkan sama Allah. Minta didengarkan, minta dikasihi sama Allah, minta dibantu. Jangan cuma itu aja. Apa yang Allah minta kepada kita? Ayo Allah, kita lakukan. Maka apa yang kita minta, Allah akan berikan sahabatku. Kita buktikan kepada Allah. Kita buktikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang keenam, tandanya Allah rindu kepada kita, yaitu kita sering merasa sedih dan gelisah. Kenapa kalau kita sedih dan gelisah? Maka tidak ada lain teman-teman. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, kenapa ya kok saya sedih? Pasti akan bilang, ya Allah. Ketika teman-teman sedih, yang disebut siapa? Ya Allah. Tuh kan? Ya. Ya Allah. Coba teman-teman sedih, kemudian teman-teman itu saat ini gelisah. Siapa yang dipanggil? Siapa? Benar? Ketika sedih ada masalah, yang pertama kali dipanggil sama teman-teman sadar atau tidak, mau mengeluh atau tidak, mau marah atau tidak, bilang kayak gini, ya Allah. Tuh, benar. Artinya teman-teman rindu dengan Allah dan Allah pun rindu dengan kita. Menangis kita. Ya Allah, sabar anak saya kayak gitu. Ya Allah, sabar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah disebut beberapa kali coba. Apakah teman-teman ketika teman-teman ada masalah yang disebut ibu? Enggak. Atau misalkan ayah? Enggak. Atau Udin? Enggak. Empok? Enggak. Ketika ada masalah yang dipanggil pasti. Mau teman-teman mengeluh, mau sesak dadanya, yang dipanggil pertama yaitu ya Allah, pastikan itu. Sebenarnya Allah itu sudah ada nih, dalam hati kita itu sudah ada. Tapi mungkin merasa kurang dekat karena apa? Karena kita masih banyak mengeluh, kita masih banyak curhat-curhat kepada orang, kita tidak tawakal. Pasti ya Allah dulu kan? Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ketika teman-teman sedang bahagia, hanya orang-orang yang bersyukur yang menyebut Allah. Tapi kalau orang-orang yang bahagianya kelewatan teman-teman, cekakak, cekakak, nggak disebut nama Allah. Kalau yang bersyukur, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, saya bisa merasakan ini, Alhamdulillah. Teman-teman ya, teman-teman makan di restoran teman-teman, bukan teman-teman berdoa dulu, yang ada dicepret dulu teman-teman. Saya saran kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, kalau makan enak-enak, teman-teman tolong jangan disimpan di media sosial. Banyak anak-anak apalagi di Palestina lagi kekurangan makan. Jangan, nggak imbang. Nggak. Jangan dicepret dulu. Ini mau makan-makan sampai miring-miring kayak gini, cepret makanan. Belum juga berdoa sudah dicepretin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Kasihan mereka-mereka yang tidak memiliki uang. Kasihan mereka yang masih kekurangan makan. Jangan. Kemudian teman-teman yang ketujuh, tandanya Allah itu sedang merindukan hambanya, yaitu dia memberikan kesedihan, kesulitan, kegagalan. Maka ketika kita gagal, kita hancur bisnisnya, maka dia akan mencari siapa. Nanti tiba-tiba yang dicari adalah Allah. Maka disitulah Allah merasa dirindukan. Maka disitulah Allah akan merindukan hambanya. Ayo saya bangkrutkan kamu saat ini, biar kamu datang kepadaku. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya Allah lah yang akan menolong, dan hanya kepada Allah kembali. Jadi ketika ada masalah, udah curhat, nggak ada selesainya. Akhirnya apa? Pasrah.
Hanya kepada Allah, ya Allah saya udah pasrah, udah capek, udah curhat-curhat sama sahabat, udah nggak ada. Udah ngomong-ngomong sama pasangan, diperhatiin, nggak diperhatiin. Udah ngomong sama anak juga, anak sibuk dengan keluarganya sendiri. Saya sudah coba-coba untuk kesini, nggak ada hasilnya. Maka muara terakhirnya yaitu, ya Allah, saya pasrahkan segalanya kepadamu. Maka itulah ketenangan yang sesungguhnya. Kembali kepada Allah. Jadi teman-teman saat ini sedang sulit, yakinlah, hakul yakinlah, itu hanya Allah rindu kepada kita. Hanya Allah rindu saat ini. Terima kasih kan dia ya? YouTube doang. Iya. Mbak Nurani yang sabar. Semuanya akan berakhir. Ya, setiap kesedihan, kegagalan sejatinya adalah ujian. Ya, dan banyak hikmah dari ujian yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang dalam ujian sakit, hikmahnya apa? Ayo, ketika kamu sehat, kamu jagalah badan kamu. Kamu badannya sehat, kok disakiti, nggak enak makan, nggak enak tidur. Tuh jadi masuk rumah sakit. Harusnya kamu bisa ngurus anak-anakmu. Harusnya kamu bisa aktivitas menyelesaikan masalah-masalahmu. Kamu ini badannya sakit, malah nggak enak makan, nggak enak tidur. Ayolah. Hikmahnya apa? Kita harus jaga badan kita. Ketika kita terpuruk, hikmahnya apa? Coba kamu harus hati-hati. Walaupun kamu lagi dikasih sukses, coba kamu tuh ya, ibadahnya dijaga. Ada rasa syukur, nggak ambisius, berlebihan. Yang udah ada, nggak disyukuri. Yang belum ada, diambisikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah itu menguji kesabaran kita, suruh sabar. Allah itu menguji kesabaran kita, suruh sabar dulu. Maka ketika saat ini teman-teman ditagih-tagih, teman-teman sedang porak-poranda kehidupannya, itu sedang diuji sama Allah. Sabar dulu ya, coba kamu datang kepada aku. Ketika aku panggil malam-malam, aku rindu kepadamu, kamu datang. Makasih ya Mbak, jazakallah. Ketika saya panggil kamu untuk azan, ada azan, aku panggil kamu untuk sholat, datang. Ketika ada kebaikan-kebaikan kamu lakukan, ayo kamu sabar. Walaupun saat ini kamu sedang diomel-omel sama orang, tapi kan aku sayang kepadamu. Kamu doa kepadaku, aku akan kabulkan. Kamu yang sabar ya. Maka orang-orang yang sabar, maka dia akan dikasih kabar gembira sama Allah. Itu saya nggak bohong teman-teman. Yakin, saya yakin-yakinnya orang saya punya hutang itu di atas teman-teman, di atas 3 miliar teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas 3 miliar itu nggak macam-macam, itu banyak loh. Tapi kenapa bisa keluar dari sana? Kenapa? Karena Allah nih, Allah ini, ya Allah luar biasa. Allah itu luar biasa. Saya meyakini apa yang Allah katakan itu dalam Al-Quran itu benar semuanya. Kemudian yang ke-8, perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Allah sedang rindu kepada kita, yaitu muncul postingan-postingan tentang agama dan di media sosial tentang agama. Itu Allah sedang rindu. Ternyata ketika kita didatangkan sama Allah, ada postingan-postingan agama, kemudian yang ada terbesit sama teman-teman adalah hiburan, itu berarti belum. Yang dicari adalah hiburan. Tiba-tiba teman-teman ada di sini, coba saya tanya, berapa kali VT saya muncul ke teman-teman sampai teman-teman itu ada di muhasabah sampai pingin masuk ke grup? Coba, saya ingin tahu. Di sini, datanglah muhasabah, datang lagi, muhasabah datang lagi. Apa ini nangis-nangis? Masuk sebentar, keluar lagi. Masuk sebentar, keluar lagi. Besok muncul lagi. Besok muncul lagi, nangis-nangis lagi. Apa lagi ini? Apa lagi ini? Muncul lagi, di-scroll lagi. Udah sering ya? Udah sering kan? Tiba-tiba kenapa ke yang ke-10 kalinya mungkin teman-teman itu sampai benar-benar menangis di sini. Muncul. Pertama ketemu langsung tersentuh, Masya Allah. Bener nggak? Iya, kan bener tuh. Ya? Tuh, lihat tuh. Awalnya aku juga ini apaan lagi? Aku scroll terus, bener kan? Coba. Itu tanda Allah merindukan kita. Ayo, ini ada muhasabah. Ayo kamu introspeksi diri. Opo sing muncul. Tiba-tiba Viti muncul. Bunda ini nangis-nangis saja. Apa ini? Acara apa? Pas masuk lagi nangis lagi. Lagi doa. Luar lagi.
Ya, benar tuh. Berulang kali, setelah beberapa kali baru 2 hari ini ngikutin. Masya Allah, Mbak Anggra ini udah mau 2 tahun ya. Tuh, ketika diikutin serius langsung menangis tuh. Ada yang teman-teman bingung lagi, ini apa? Ini belum kesentuh, belum. Tiba-tiba lama-lama besok lagi sampai doa terakhir baru menangis. Jadi akhirnya apa? Ketagihan. Ya, Kak, cara mulung koin saya nggak paham. Ya. Lama-lama nggak mudeng, lama-lama mudeng. Nah itu. Jadi teman-teman itu semuanya. Teman-teman itu dikasih video-video tentang agama Islam, ya. Diingatkan. Nggak semua orang itu tersentuh. Karena apa? Sebenarnya itu hidayah itu kita jemput. Ya, kita jemput. Maka ketika Allah ingatkan ini ada acara live ini, ada acara ini, ada teman-teman itu tersentuh. Teman-teman itu pingin masuk ke sana, maka disitulah sebenarnya Allah itu sedang rindu. Suruh muhasabah udah di sini aja, besok muncul lagi. Suruh muhasabah lagi, muhasabah, benar. Sudah Wawa belum dibalas ya, tunggu ya. Oke, nah itulah teman-teman. Itu salah satu, ada 8 hal yang itu ada 8 tanda Allah itu merindukan kita. Ini insya Allah ini akan saya jadikan VT ya teman-teman ya. Dan bagaimana untuk masuk ke grup? Ya. Sempat dibilang sok pinter, sok tahu pas posting muhasabah, tapi akhirnya Allah membolak-balikan hati. Masya Allah teman-teman. Ya, banyak orang-orang yang salah, tapi ketika kita ingatkan merasa benar, maka suruh muhasabah. Ya, karena orang-orang yang muhasabah dia salah tapi merasa benar. Ya, Bun yang ke-6. Oh, yang ke-6. Oh, sering merasa sedih, dia merasa sedih, merasa gelisah. Jadi ketika dia sedih maka dia bilang, "Ya Allah," gitu. Ya kan? Sedih, gelisah. Maka kata-kata yang pertama yang muncul adalah ya Allah. Oh, Masya Allah, selalu ditulis ya. Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa nanti jam 1, saya akan memberikan materi yaitu tentang impian. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah, maka pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita. Memakai baju yang bagus, baju yang bersih ya, memiliki mukena yang bagus, jangan mukena yang jelek. Sama teman-teman itu dipakai yang bagus untuk lebaran bulan depan. Wangi-wangian, ketemu dengan teman-temannya, wangi-wangian yang bagus. Tapi ketemu dengan Allah, wangi-wangian, bau kunyit, bau kencur, bau naon, bau masakan.